Peranan bagi kita dalam rumah kita adalah memanfaatkannya dengan kebaikan. Kita di rumah tinggal bersama keluarga kita, maka semua aktivitas kecil di rumah kita, seperti yang tadi disebutkan, akan mempresentasikan bagaimana kita sebagai masyarakat. Kita setiap hari makan di dalam rumah, beraktivitas di dalam rumah, berhubungan dengan anak-anak kita, sama istri-istri kita tidur, istirahat, belajar, semuanya, semua aktivitas ada di dalam rumah kita. Pembentukan karakter ada di rumah kita. Maka di sini salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa tinggal di rumah, seperti yang disebutkan tadi. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, berdiskusi, bermusyawarah dengan anak-anak kita, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih perkenankan kita untuk sama-sama melaksanakan sholatul jamaah as-subuh di Masjid Panorama Residen yang sangat kita sayangi ini. Semoga dengan rangkaian ibadah Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, untuk mengingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi. Tiap Jumat kita dengarkan seperti kemarin Ustaz Taufik ngisi khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setiap khutbah kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, alaihi itu hinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima. Jamaah kajian subuh ngopi ngobrol perkara iman pada hari ini Ahad tanggal 24 September 2023. Untuk mengambil berkahnya pada kajian kita subuh ini, mari sama-sama kita membuka majelis ilmu ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kajian subuh rahimakumullah, subhanallah. Pagi ini kita akan berbicara ini yang semua mencita-citakan, dulu masih bujangan, kemudian pranikah, nikah, sampai sekarang alhamdulillah, berharap dan cita-cita kita semuanya adalah sesuai dengan tema yang tadi malam disampaikan oleh Pak Yulmar. Judul kita adalah Baiti Jannati, rumahku istanaku, rumahku adalah surgaku. Kami persilakan kepada Al-Mukarram Syekh Al-Ustadz Adi Yusuf. Ini Ustadz kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita mari bersyukur, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, karena hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu, kesempatan untuk bisa hadir di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan diskusi ngobrol perkara iman, ngopi,
yang insya Allah ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Karena begitu banyak fadilah bagi hari ini yang telah kita dapatkan. Pertama, kita datang dari rumah, kita mempersiapkan diri untuk salat subuh berjamaah. Langkah kita ke masjid, dan tentunya ini memiliki nilai-nilai yang banyak sekali. Jadi setiap langkah kita akan dihitung sebagai kebaikan. Selanjutnya, kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya kita telah melakukan sholat sunnah subuh, qabliyah subuh. Di sini yang sering kita dapatkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat fajar ini, sholat qabliyah subuh. Bahkan pada suatu riwayat Rasulullah ketika ketiduran tetap melaksanakan sholat qabliyah subuh, sholat fajar, karena begitu pentingnya. Maka di sini dalam suatu riwayat disebutkan terkait keutamaan sholat sunnah fajar. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW tidaklah melakukan satu salat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat salat sunnah subuh. Hadis riwayat Bukhari 1093 dan Muslim 1191. Jadi salat sunnah fajar merupakan salat sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat penuh dengan fadilah, dan Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya. Jadi dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, 2 rakaat fajar salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita perhatikan di sini bahwasanya begitu dahsyatnya hadis riwayat dari Muslim nomor 725. Ini yang sering kita dengar bahwasanya bapak-bapak dengan melaksanakan salat sunnah subuh, salat fajar, salat 2 rakaat sebelum subuh, maka ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu di dunia ini berlimpah harta, berlimpah dengan kemaslahatan, semuanya itu terangkum lebih baik daripada ini, di sini lebih baik daripada sholat sunnah, daripada dunia dan sisinya, sholat sunnah subuh tadi. Dan alhamdulillah kita sekali lagi kita ucapkan kita telah mendapatkan fadilah tersebut. Salat serta salam mari kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang semoga kita senantiasa istiqamah menjalankan syariatnya, sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa menjalankan agama Islam secara kafah. Baik, jadi pada agenda pagi kali ini ngobrol perkara iman, kami hendak
menyampaikan beberapa sharing discussion. Jadi sharing, diskusi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Aan tadi, Baiti Jannati. Tentunya ini adalah suatu hal yang begitu berat buat kita sebagai kepala keluarga untuk bisa menciptakan suasana keluarga kita seperti halnya Baiti Jannati. Jadi ini adalah bentuk kesempurnaan. Tentunya kami pribadi dan kebanyakan daripada kita akan sangat susah, istilahnya akan sangat berat untuk mencapai kesempurnaan itu. Namun di sini Allah dan Rasulnya telah menyampaikan beberapa syariat, tuntunan-tuntunan yang mana bisa kita aplikasikan dalam melaksanakan ibadah kita, terutama dalam mencapai keluarga kita, rumah kita yang sesuai dengan syariatnya. Dan mari kita niatkan pagi hari ini untuk senantiasa menuntut ilmu, meskipun ya kita coba akan diskusi, ngobrol seperti ini, namun ketika kita meniatkan diri kita menuntut ilmu, maka jalan kita untuk menuju ke surganya Allah sebagai bagian daripada yang akan kita sampaikan pagi hari ini, Baiti Jannati, maka ini akan semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2682, Abu Daud nomor 3641 yang disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Daud. Jadi salah satu fadilah kita menuntut ilmu, maka di sini Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Ini juga yang menjadi salah satu cita-cita kita untuk mencapai Baiti Jannati. Dan salah satu yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu dalam hal ini masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, kasih sayang. Mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi di sini begitu dahsyatnya, selain kita menuntut ilmu, mendekatkan jalan kita menuju surga, juga dengan kita berkumpulnya di masjid ini, saling mendiskusikan tentang perkara syariat, tentang perkara yang disyariatkan, perkara agama, kita saling mempelajarinya, maka tentunya kita saat ini sedang diliputi rasa ketenangan, sakinah. Pada hakikatnya inilah yang kita dapatkan.
Karena dalam hadis tersebut disebutkan mendapatkan ketenangan, sakinah. Kita sedang dinaungi rahmat kasih sayangnya Allah. Mungkin saat ini kita belum seperti nggak merasakan, tapi pada hakikatnya dengan kita berkumpul di sini ada ketenangan buat kita. Dan juga pada hakikatnya para malaikat sedang turun melingkupi di majelis-majelis yang dimana dibaca Al-Quran dan hadis, dibicarakan perkara-perkara agama, dengan kita berzikir, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, menyebut-nyebut nama-nama kita di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Di sini makna dilingkupi para malaikat dijelaskan, maknanya mereka akan ditolong dan dimudahkan dalam upaya mereka menuntut ilmu. Ini salah satu penjelasan ulama. Jadi alhamdulillah kita ucapkan dengan kita berduduk di sini, saling mempelajari ilmu agama, maka begitu banyak. Pada hakikatnya kita telah mendapatkan ketenangan, rahmat, kasih sayang, dan kita juga pada hakikatnya malaikat sedang berada di sekitar kita, melingkupi majelis-majelis kita, dan tentunya Allah akan menyebut nama-nama kita. Jemaah rahimakumullah, baiti jannati. Jadi ini rumahku adalah surgaku. Karena pada hakikatnya bentuk kesempurnaan ini adalah tujuan kita semuanya, kan? Tentunya kita ingin membentuk keluarga dan rumah kita seperti halnya di surga, di mana situ banyak kenikmatan, ketenangan, tidak ada amarah. Segala bentuk hal-hal jelek di dunia nggak ada di surga. Semuanya kebaikan, ketenangan. Jadi di sini saya coba membacakan beberapa hal tentang nasihat terkait dengan baiti jannati. Ini ada sebuah buku e-book Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid yang sudah diterjemahkan. Ini beberapa nasihat terkait dengan baiti jannati. Jadi rumah keluarga itu kan bagian terkecil daripada susunan masyarakat, bahkan sampai negara. Jadi tentunya masyarakat atau negara yang berkualitas, maka tidak akan lepas dari pengaruh ruang lingkup terkecil daripada keluarga, dari lingkungan rumah. Bagaimana seseorang membentuk karakter anak, istri, diri kita berawal dari rumah, dan pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang luas sampai membentuk cakupan negara. Maka bisa kita bayangkan bagaimana jika dalam ruang terkecil rumah kita, keluarga kita
ada hal yang tidak baik, maka akan bagaimana dengan kondisi masyarakat kita, negara kita, maka kita tidak bisa membayangkan. Kita sudah lihat banyak berita-berita di televisi, di media sosial, bagaimana kita melihat anak-anak kecil, anak-anak muda sudah tawuran di sana sini dengan asbab yang tidak jelas. Jadi terbentuk akhlak yang tidak baik. Jadi saling membentuk permusuhan. Jadi di situ terbentuk dari keluarga kecil. Bagaimana orang tua kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, istri-istri kita. Jadi ini sebagai catatan buat kita. Di luar sana banyak gejolak permusuhan, anak-anak kecil, anak-anak muda sudah menghabiskan waktunya seperti itu. Maka naudzubillah min dzalik, kita coba mendidik anak-anak kita, istri-istri kita, sehingga terbentuklah ruang lingkup kecil dari keluarga kita, keluarga yang baik, sehingga pada akhirnya masyarakat sampai negara, cakupan negara akan menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan adanya di rumah ini adalah sebuah kesempurnaan nikmatnya. Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. An-Nahl 280. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. An-Nahl 80. Di sini Ibnu Katsir berkata, Allah telah menyempurnakan nikmatnya pada hamba-hambanya dengan menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat tinggal yang mana mereka bernaung di dalamnya, berlindung, menutup diri, memanfaatkannya dengan berbagai manfaat, kegunaan. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Jadi peranan bagi kita dalam rumah kita adalah memanfaatkannya dengan kebaikan. Kita di rumah tinggal bersama keluarga kita, maka semua aktivitas kecil di rumah kita seperti yang tadi disebutkan akan mempresentasikan bagaimana kita sebagai masyarakat. Kita setiap hari makan di dalam rumah, aktivitas di dalam rumah, berhubungan dengan anak-anak kita, sama istri-istri kita, kita tidur, istirahat, belajar, semuanya, semua aktivitas ada di dalam rumah kita. Pembentukan karakter ada di rumah kita. Maka di sini salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa tinggal di rumah seperti yang disebutkan tadi.
kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, berdiskusi, bermusyawarah dengan anak-anak kita, dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Surat Al-Ahzab 33. Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu, dan janganlah kamu bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Quran Surat Al-Ahzab 33. Jadi di sini dijelaskan, maka sebagai bagian daripada fungsi rumah, kita menetap di rumah, kita bernaung di dalam rumah tempat tinggal kita, sebagai bentuk salah satu kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Maka kita tidak lepas selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan rezeki dalam bentuk rumah bersama dengan keluarga-keluarga kita tercinta. Di sini disebutkan beberapa alasan mengapa seorang mukmin perlu memperhatikan kebaikan rumahnya. Yang pertama, menjaga diri dan keluarga dari neraka jahanam serta menyelamatkan dari siksa api yang membara. Di sini Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Saya bacakan artinya. At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di sini beliau menyebutkan salah satu dasar kita untuk memperhatikan kebaikan kita di rumah, yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka jahanam. Karena ini adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, besarnya tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pemimpin rumah tangga di hadapan Allah pada hari hisab, perhitungan kelak. Jadi kita sebagai seorang kepala pemimpin rumah tangga nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita sebagai kepala rumah tangga. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah malah ia sia-siakan? Hingga Allah akan menanyai seorang pria tentang keluarganya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunnah Al-Kubra
dan dinilai hasan oleh Albani dan di dalam Sahih Al-Jami'. Jadi alasan yang kedua adalah sebagai bagian daripada tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga kita, maka ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi berat sekali jemaah rahimakumullah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di dalam masa kelak. Bagaimana peranan kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita, maka tentunya sebagai alasan yang pertama tadi disebutkan, kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendidik diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa menjauhkan dari sebab-sebab kita masuknya dalam api neraka. Maka tak lain dan bukan adalah kita senantiasa mengajarkan, kita senantiasa belajar dan mengajarkan kepada keluarga kita adalah tentu ajaran yang telah ditentukan sebagai tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita menuju surga? Banyak sekali tadi yang disebutkan di awal, bagaimana kita fadilah menuntut ilmu, maka akan mendekatkan jalan menuju surga. Bagaimana kita berkumpul di majelis, maka di situ bahkan banyak sakinah, ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk-bentuk ilmu seperti ini kita ajarkan kepada diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Dan pada akhirnya ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kita nggak akan bisa membayangkan bagaimana detailnya Allah kita mempertanyakan kita pada masyarakat. Banyak riwayat dalam Al-Quran dan Sunnah, hadis menjelaskan tentang perkara ini. Ketika masa huru hara di padang mahsyar nanti, kita akan terpecah belah, keluarga kita akan lari sana kemari. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik, kejelekan yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, salah satu alasannya adalah rumah itu adalah tempat untuk menjaga diri, menyelamatkan diri dari keburukan dan mencegah keburukan dari orang lain. Rumah adalah tempat berlindung yang syar'i ketika terjadi fitnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, beruntunglah orang yang mampu menjaga lisannya, rasa lapang baginya rumahnya, dan ia menangisi kesalahan dosanya. Diriwayatkan An-Nasai di dalam As-Sunnah Al-Kubra dan dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi kita 5 perkara, yaitu bagi siapa yang bisa mengerjakannya, maka ia akan memperoleh jaminan dari Allah. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, keluar untuk mengiringi jenazah. Yang ketiga, keluar untuk berperang di jalan Allah. Yang keempat, keluar untuk menemui pemimpin dalam rangka menghormati dan memuliakannya. Yang kelima, tinggal di rumahnya sehingga orang lain selamat darinya
ia selamat dari orang lain. Jadi salah satu alasan fungsi rumah tempat tinggal adalah untuk menjaga diri kita dan menyelamatkan diri kita dari keburukan-keburukan dan juga mencegah keburukan dari orang lain. Sebagai tempat berlindung yang syar'i. Nabi SAW juga bersabda, selamatnya seseorang dari fitnah adalah dengan cara melazimi rumahnya. Diriwayatkan Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus, sebagaimana di dalam Al-Jami' As-Saghir dan dinilai hasan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi di sini kita bisa mengambil manfaat manakala kita tidak mampu berlindung terhadap keburukan di luar, maka rumah merupakan bagian daripada salah satu fungsi kita untuk menjauhkan dari keburukan-keburukan di luar. Jadi ini sebagai berlindung, sebagai rumah adalah bentuk perlindungan darinya dari perbuatan yang haram, memandang pada perkara yang haram, atau melindungi istrinya dari tabarruj, bersolek dan sufur, menampakkan wajah di khalayak, dan melindungi anaknya dari sahabat-sahabat yang buruk. Itu salah satu alasan untuk menjadikan rumah kita baiti jannati. Jadi masih banyak lagi beberapa alasan tentunya yang dipaparkan dalam hal ini, dan itu adalah salah satu daripada alasan-alasan yang bisa kita pelajari, kita bisa dapatkan sebagai bagian kenapa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rumah-rumah kita seperti halnya baiti jannati. Saya pikir ini saja dulu. Gitu, tentunya ini hanya beberapa poin-poin yang mungkin bapak-bapak, diri saya pribadi dan bapak-bapak untuk kita bisa dapatkan, pelajari bagaimana tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga menjaga diri kita, rumah kita, keluarga kita untuk menjauhkan dari siksa api neraka sebagai bagian tujuan kehidupan kita. Dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas kepemimpinan kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita menjaga anak-anak istri-istri kita, dan diri kita tentunya. Karena dari lingkungan terkecil di rumah kita ini, maka akan terbentuk masyarakat di luar dan lebih luas lagi dalam cakupan negara, menjadikan masyarakat yang baik, masyarakat yang senantiasa diridha Allah Ta'ala. Yaitu sedikit, tentunya ini banyak sekali yang telah dijelaskan dalam buku kecil ini, dan tentunya nanti di luar sana juga banyak sekali yang akan kita dapatkan bagaimana membentuk baiti jannati ini. Mungkin bapak-bapak juga memiliki tips-tips atau pengalaman-pengalaman yang lainnya bisa di-sharing di sini. Silakan, nggak apa-apa. Atau nanti kriteria untuk mencapai baiti jannati, kriteria mendidik, cara mendidik anak-anak
cara mendapatkan pasangan yang baik, itu juga menjadikan salah satu membentuk keluarga kita yang baik. Tentunya kita semua di sini juga masih banyak belajar, banyak yang harus kita sempurnakan. Jadi dan tidak mudah buat kita untuk menjadikan kesempurnaan seperti halnya di surga. Tapi ini harus menjadi tujuan kita, harus menjadi target kita untuk mendidik anak dan istri kita, keluarga kecil kita, hingga pada akhirnya nanti membentuk masyarakat dan negara yang lebih luas lagi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Nanti silahkan berbagi sharing atau dikoreksi. Demikian, sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Panorama Presiden yang sangat kita semoga berkumpul kita di masjid ini menjadi wasilah tentunya hidayah dan rahmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa sampai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tema kajian pagi ini adalah baiti janati. Kita sedang berusaha untuk menunjukkan arah dan tujuan. Apakah ini kepada konten akhlak atau konten kepada fikih atau kepada apa atau kepada maisha. Jadi yang mau saya tanyakan adalah pertama dasar judul baiti janati. Apakah ini adalah bersumber dari hadis atau dari ungkapan ulama baiti janati? Terlepas daripada itu, yang kedua adalah bagaimana aplikasinya baiti janati. Kalau disebut-sebut tadi adalah sakinah mawaddah warahmah, mungkin itu salah satu judul ataupun salah satu bab daripada baiti janati. Itu daripada konten sakinah mawaddah warahmah pada keluarga, itu pembinaan rumah tangga. Atau kepada seperti apa namanya? Kalau diartikan surga berarti rumah kita harus indah, keren. Kalau secara fisik nih, dengan arsitek segala macam, ini baik fisik. Tapi kalau baik secara pengertian dalam arti dibalik itu, rumahku jangan, rumahku surgaku, apakah di situ terjadinya hubungan yang sangat indah di dalam konteks rumah tangga yang mungkin harus kita ejawantakan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Apakah umpamanya rondonya begini, umpamanya maghrib kita mengadakan apa, kita apa segala macam. Terus rumah itu dalam konteks kita harus di rumah aja atau seperti apa gitu. Karena kita kan semuanya juga sebuah rumah nih. Contoh ya. Ya iya dong. Contoh. Sholat berjamaah di masjid. Mestinya ini merupakan bagian pembahasan daripada baiti janati adalah kalau untuk sholat berjamaah kita dilaksanakan di. Kedua, juga dalam satu ayat dikatakan Faidah kudiyatis sholatu fantasiru bil ardi. Apabila engkau sudah melaksanakan sholat, maka bertebaran di atas muka bumi. Ini konteksnya dengan baiti janati itu seperti apa? Jadi saya rasa itulah sekedar untuk
mengurai kembali baik di jannah itu sendiri itu, artinya supaya kita ketemu ya dengan aktivitas kita sehari-hari, umpamanya kan. Jadi jangan nanti di rumah terus, kita di rumah itu akan cenderung kepada kondisi nyaman ya. Nah, kita itu harusnya keluar daripada kondisi nyaman kan. Bahkan ketika masuk rumah itu ya selalu ya jihad bisa tidak. Dari saya semoga bisa diangkat dalam bentuk aplikasi sehari-hari. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nanti. Jadi Anda pribadi juga belum pernah mendapatkan spesifik baiti jannah itu dalam ini mungkin baiti jannah nanti mungkin kalau jika kita ada beberapa yang mendapatkan itu salah satu statement kata yang tersirat dalam suatu nas itu mungkin monggo silakan di sharing. Karena juga belum menemukan. Cuma ini adalah suatu ungkapan ya. Mungkin bapak mungkin sudah tahu lah maksudnya ungkapan yang sependek yang saya tahu ini adalah ungkapan bagaimana kita membentuk rumah kita seperti halnya layaknya kenyamanan, keindahan, atau bahkan karakter-karakter surgawi, karakter yang di dalam jannah itu seperti apa. Kan di situ Allah banyak menggariskan, Allah dan Rasulnya banyak menggambarkan bagaimana surga itu. Bagaimana surga itu? Salah satunya adalah di surga nanti nggak ada namanya amarah. Maka kita semaksimal mungkin kita akan aplikasikan dalam rumah. Jadi ini adalah suatu ungkapan, kalau menurut Anda ini adalah suatu ungkapan bagaimana kita membentuk keluarga kita, rumah kita sebaik mungkin. Karena pada dasarnya didikan dari rumah ini maka akan terbentuk masyarakat. Karena kita kan nggak akan tertutup kemungkinan untuk keluar rumah. Ma'isyah, mencari nafkah, bersekolah, berhubungan, bermasyarakat. Maka dari terbentuk dalam rumah yang baik ini, maka masyarakat akan menjadi baik insyaallah. Bagaimana anak-anak kita, istri-istri kita bertutur kata, bersikap, bagaimana mereka menerapkan syariat-syariat agama, bagaimana kita berjamaah salat, bagaimana kita ketemu orang lain, ucapkan salam, senyum, salah satu bentuk. Dan hal-hal seperti ini kalau kita nggak ajarkan kepada anak-anak istri-istri kita, maka bagaimana kita lihat di luar sana anak-anak sekarang, anak-anak kecil tawuran, anak-anak kecil sudah berbuat nggak baik pada orang tua. Maka pendidikan kecil di rumah ini sangat penting, meskipun sungguh berat dengan ujian-ujian yang ada saat ini, bagaimana media sosial, televisi, lingkungan kita membentuknya, maka perbentengan awal dari diri kita dan keluarga kita adalah dalam keluarga kecil kita. Bagaimana kita mengurus diri kita sendiri, mengurus anak-anak istri kita. Kalau nggak dalam diri kita sendiri, kita nggak akan banyak mungkin tetangga kita, bagaimana berhubungan dengan tetangga, bagaimana berhubungan dengan semuanya. Maka itu perlu pendidikan internal dalam diri kita dan keluarga kita. Maka baiti jannati adalah istilah bentuk bagaimana sempurnanya pencapaian target buat diri kita untuk menjadikan rumah kita selayaknya surga kita. Ya, karena dan juga Rasulullah SAW kan pernah bersabda itu ya, bahwa rumahku adalah taman-taman surga. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan rumah Allah, rumah Rasulullah kan begitu kecilnya, berapa kali meter itu. Tapi di situ justru disitulah taman-taman surga.
Ya, seperti hal mungkin ya ini harapan kita kan istilahnya, harapan keluarga kecil kita. Meskipun kita juga diri kita tantangannya begitu berat, harus mencari ilmu bagaimana ini cara membentuk keluarga ini, karakter anak-anak kita ini, bagaimana ini mendidik istri-istri kita ini. Jadi kalau istri-istri kita nggak ada apa muatan ilmu syariat, nanti bagaimana menjalankan kehidupan di luar. Yaitu salah satu poin yang mungkin apa bisa kita diskusikan terkait apa pencapaiannya, tujuan daripada Baiti Jannati tersebut. Wallahu ta'ala.